Nah, kalau dari dunia medis sendiri terkait dengan vaksin nih, Dokter David, ada beberapa pendapat yang bilang kalau sudah divaksin, sudah imunitasnya tinggi, jadi dia bisa kemana-mana tanpa protokoler. Sebenarnya vaksin itu seperti apa? Waktu setelah divaksin, kondisi orang itu seperti apa? Tergantung vaksin. Ada vaksin yang butuh 1 kali selesai, ada yang butuh booster namanya. Sinovac itu 2 kali. Jadi suntik sekarang, 14 hari lagi suntik dosis kedua. Selama sebelum suntik dosis kedua ya otomatis belum terbentuk antibodi, jangan jalan-jalan. Ya, tapi diharapkan kita tuh baru boleh keluar, maksudnya kita lebih bebas itu kalau bisa mencapai herd immunity yang saya sudah pernah singgung. Nah, target pemerintah itu 70% masyarakat tervaksin baru bisa herd immunity. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih cepat ini berlalu, 70% itu harus dikejar dengan cepat. Pemerintah 70% masyarakat yang di Indonesia. Jadi kalau masyarakat Indonesia 225 juta lebih ya 70%-nya silakan dihitung. Nah, pemerintah itu mentargetkan 15 bulan untuk sampai 70%. Tapi ya kalau kita sedikit-sedikit tolak ya 15 bulan itu susah. Kalau herd immunity tidak terbentuk, ya kita akan begini terus. Nah, mau sampai kapan kita mau bertahan? Kan sudah pada kangen nih mau jalan-jalan mau kemana, tapi kok begitu ada solusi, semuanya tidak mau. Jadi untuk sementara sebelum herd immunity terbentuk, kita masih protokol tetap jalan. Vaksin tidak menggantikan protokol kesehatan yang 5M itu, memakai masker, cuci tangan, terus menjauhi kerumunan dan lain-lain itu tetap dijalankan meskipun vaksin sudah ada. Jadi nanti ada lagi yang tanya, kalau kita jalankan 5M saja ngapain vaksin? Nah itu, karena mereka tidak memahami bahwa vaksin bukan pengganti 5M. Dan 5M itu, protokol kesehatan itu juga tidak menggantikan vaksin. Dua-duanya berjalan bersamaan, baru kita bisa menghadapi pandemi ini. Begitu. Jadi setelah divaksin itu sebenarnya bagaimana, Dok? Vaksin itu kan dia membentuk imunitas kita, seperti polisi dalam tubuh kita. Begitu musuh datang, dia sudah tahu, oh ini sudah pernah kenal, saya sudah tahu cara lawannya bagaimana, kelemahannya di mana. Apakah masih bisa tertular? Bisa, tapi kalaupun tertular, pertama penularannya kecil kemungkinan. Kedua, kalaupun tertular dia ringan. Dia tidak akan seberat orang yang baru kena pertama, karena tentaranya sudah siap. Sehingga antibodi itu membantu kita untuk satu, tidak menjadi sakit, apalagi sampai sakit parah, tidak. Yang kedua, kita bisa tidak menjadi agen penular. Nah, persoalan masalah vaksin ini antibodinya terbentuk berapa lama itu memang masih diteliti karena kan baru pandeminya baru 1 tahun ya. Ada yang bilang 8 bulan, ada yang bilang bisa lebih, itu nanti persoalan belakang. Yang pasti penelitian sekarang sampai 8 bulan antibodi itu masih ada. Jadi nanti kalau setelah 8 bulan tiba-tiba harus ada vaksin kedua tidak apa-apa. Influenza itu di luar negeri divaksin. Kalau Indonesia kita kayu batu semua, jadi jalan influenza tidak peduli ya, tiap hari flu terus. Tapi di luar negeri itu divaksin dan vaksinnya tiap tahun ganti. Karena influenzanya beda-beda virusnya. Jadi tahun ini sudah vaksin, tahun depan vaksin lagi. Nah, apakah corona itu COVID ini seperti influenza yang nanti 8 bulan harus ganti, kita belum tahu. Tapi yang pasti sekarang sudah ada di depan, yang sudah aman ini pakai dulu. Nanti setelah 8 bulan kita teliti lagi apakah ternyata antibodinya masih ada, berarti masih bertahan. Kalau antibodinya turun mungkin butuh booster lagi begitu. Nah, jadi begitulah. Kalau dengan orang yang pernah terkena COVID terus dia sudah sembuh itu perlu divaksin juga. Nah, orang yang sudah terkena COVID kemarin sih diteliti antibodi dari vaksin lebih tinggi kadarnya dari orang yang terkena secara alami. Nah, tapi itu belum tentu juga berarti bahwa dia lebih aman. Tapi disarankan sebenarnya orang yang sudah kena pun tetap divaksin. Karena kita tidak tahu orang yang sudah kena ini antibodinya bisa berapa lama. Cuma persoalannya adalah sekarang vaksin terbatas. Makanya yang sudah kena sekarang belum divaksin. Diutamakan dulu yang orang-orang yang usia 18 sampai 59 yang sekarang kayak dokter yang di garis depan. Karena memang vaksinnya belum ada. Tapi kalau nanti vaksinnya sudah cukup, yang sudah pernah kena pun akan disarankan untuk divaksin juga. Begitu. Karena belum tahu antibodinya bisa sampai berapa lama. Oke, jadi bagi yang sudah terkena pun disarankan untuk tetap divaksin. Kalau dari Pak Pendeta sendiri ada tambahan terkait COVID? Beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau misalnya seandainya benar bahwa seperti yang dibicarakan banyak orang bahwa COVID itu ada antikris apalagi itu di vaksin itu ada gen antikris dan macam-macam, ya ada chipnya, chip antikris. Seandainya benar begitu, misalnya saya ini orang percaya, saya orang Kristen dan saya mau vaksin, tapi ternyata
Saya tidak mengerti bahwa ternyata itu semua permainan antikristus. Chipnya, Kristus, vaksinnya, Yesus dan segala macam. Tapi saya tahu orang percaya sungguh. Maka saya sudah membiarkan diri saya divaksin. Vaksin antikristus lah, katakanlah begitu. Apakah itu mempengaruhi keselamatan saya? Jadi saya jadi masuk neraka atau bagaimana? Saya otomatis jadi penduduk antikristus atau bagaimana? Seharusnya menurut saya begini ya, pemikirannya begini ya, bahwa kita ikut Tuhan itu kan bukan persoalan fisik sebenarnya ya, persoalan hati kita, pikiran kita. Saya percaya kepada Kristus. Ya. Pengikut Tuhan itu percaya pada Tuhan. Pengikut antikristus itu percaya pada antikristus. Mereka hati dan pikiran tidak pada Tuhan. Hati dan pikiran pada antikristus. Nah sekarang gini, seandainya saya mati-matian tidak mau divaksin. Karena nanti kalau saya divaksin nanti ada chip antikristus apa segala macam. Tapi saya sendiri sebenarnya tidak percaya sungguh pada Yesus. Saya masuk surga atau masuk neraka? Menurut saya saudara tidak vaksin juga masuk neraka juga. Bukan karena saudara tidak divaksin, tapi karena saudara tidak percaya Yesus. Tapi kalau saya betul-betul percaya Yesus, katakanlah bahwa saya tertipu, saya kira baik-baik saja karena dengar omongannya Pak David, dan saya pikir aman hanya dengar omongannya Pak Esra aman. Akhirnya saya serahkan diri divaksin tahu-tahu antikristus. Ya. Apakah keselamatan saya hilang? Apakah Tuhan tidak memperhatikan hati dan pikiran saya yang betul-betul bulat percaya kepada Dia dan Dia lempar saya ke neraka hanya karena dalam ketidaktahuan saya membiarkan dia divaksin? Saya kira terlalu naif kalau kita berpikir Tuhan seperti itu. Ya kan? Jadi menurut saya seandainya betul-betul ada antikristus di situ dan tanpa saya tahu ternyata kena, itu tidak mempengaruhi keselamatan saya sama sekali. Saya mati tetap masuk surga dulu. Ya. Jadi sebenarnya mengikut Kristus atau mengikut antikristus itu lebih kepada hati dan pikiran kita itu sebenarnya. Ingat bahwa Tuhan tidak melihat apa yang bapak manusia kan, tapi Tuhan melihat hati. Jadi saya sih tidak percaya ini semua dikait-kaitkan dengan antikristus, tapi seandainya benar pun, ya, bagi saya itu nggak ada pengaruh apapun terhadap keselamatan kita. Justru faktanya membuat kita akhirnya jadi karier atau menjadi batu sandungan gitu ya, kalau tidak divaksin gitu. Ya, terima kasih Pak Esra untuk bincang-bincangnya. Ada banyak teori-teori konspirasi ya soal vaksin Sinovac ini atau vaksin-vaksin yang lain. Ada yang bilang ini permainan elit global. Ya. Terserah lah. Tapi maksudnya begini, mau elit global mau ada bermain sih, faktanya kamu akui tidak bahwa COVID itu ada. Ya. Ini misalnya gini, saya pernah dengar analogi yang orang bikin. Itu tuh sama seperti tukang tambal ban. Dia yang taruh paku di situ supaya orang bocor bannya. Begitu bocor bannya, solusi terdekat adalah dia. Ya kan? Jadi dia lah penyebab persoalan supaya orang datang tambah. Ya kan? Nah, katanya ini corona ini diciptakan oleh elit global, ya, supaya setelah itu mereka kasih solusi dengan vaksin dan bisnis. Ya. Sekarang begini, masalahnya kamu akui tidak bahwa corona mau elit global mau cari untung ada tidak? Kalau kamu mengakui ada, lalu satu-satunya solusi itu adalah vaksin ini. Sekarang kamu tahu bahwa ini ama satu ini yang terpaku, tapi sekarang baru sudah bocor. Tapi tidak ada solusi lain selain pergi ke dia. Ya sudah, terserah dia mau untung dan dia dosa dari yang Tuhan enggak. Dia mau untung, yang penting saya punya persoalan ini terselesaikan. Begitu. Jadi terserahlah saudara mau percaya teori konspirasi, terserah. Tapi kalau sepanjang kamu juga akui bahwa corona ini ada, maka marilah berupaya bersama-sama. Semua protokol kesehatan diusahakan, semua upaya untuk bisa sehat diupayakan supaya ini dalam kita hidup yang lebih baik. Biarlah mereka yang bikin teori konspirasi seperti itu tanggung jawab mereka yang Tuhan. Mungkin penutup dari saya, Kak Boni. Jadi lucu ya, sebenarnya saya sebagai dokter Kristen itu agak sedih juga karena banyak sih persoalan-persoalan medis itu dan juga agama itu dibentokkan begitu. Seakan-akan
kayak misalnya sekarang tidak mau divaksin kan medis, vaksin itu kan medis karena alasannya antikris. Jadi seakan-akan tidak bisa nih orang beriman tidak mau lagi pakai obat. Jadi banyak sekali kasus-kasus di mana di rumah sakit pun sebenarnya tanpa COVID pun banyak yang seperti itu. Mereka tuh seakan-akan membentrok kalau orang beriman tidak pakai obat, orang berobat berarti bukti bahwa dia tidak beriman. Nah itu yang saya rasa keliru, karena kalau kita belajar Tuhan Yesus datang ke bumi memang tujuan utamanya memberitakan Injil, tapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan. Kenapa dulu Tuhan Yesus menyembuhkan dengan cara-cara yang ajaib? Mungkin karena waktu itu untuk kusta misalnya belum ada obat kusta seperti sekarang. Dan menurut saya sih kalau sekarang Tuhan Yesus ada di bumi dan kita berdoa minta tolong, Tuhan Yesus tidak akan dengan ajaib menyembuhkan lalu dia datang semua hilang COVID. Tidak. Kalau dia mengizinkan bahwa vaksin ini sampai jadi, kita berdoa mau mati-matian pun seperti tadi ilustrasi Pak Esa, saya yakin Tuhan akan bilang kamu sekarang ambil vaksin, pakai, lakukan protokol supaya kamu sehat. Begitu. Jadi ya mungkin untuk teman-teman yang dengar, stoplah kita membentrokkan antara iman sama kesehatan. Itu bisa kok jalan sama-sama. Banyak dokter-dokter Kristen yang bekerja mempertahankan iman mereka tapi juga menyelamatkan jiwa dengan ilmu mereka. Begitu Pak Pendeta. Oke, dari Kak Esra closing statementnya. Surat Yakobus dibilang ya, kalau ada yang sakit undang penatua berdoa, bawa minyak oles. Banyak orang langsung mengharfiah ke pokoknya bikin bawa minyak segala macam. Minyak Mereka apa? juga memahami bahwa pada zaman itu minyak itu obat. Tinggal coba bisa apa, orang Samaria yang murah hati itu kan dia datang bawa tua minyak itu obat. Nah, tapi kenapa harus minta penatua? Karena jemaat Kristen miskin-miskin semua satu gereja hanya satu botol obat yang dipegang oleh penatua. Jadi kalau ada yang sakit panggil penatua berdoa lalu bawa minyak itu, ya obat itu. Jadi artinya berdoa tapi juga berobat itu. Nah sekarang kan kita tidak perlu minyak. Ya kalau mau panggil penatua berdoa ya silakan, tapi tidak usah bawa penatua bawa minyak kan. Kan tinggal pesan dari Grab saja obat datang atau halo dokter kan jadi kan ya. Artinya adalah bahwa kita doa ya, tapi upayakan kesehatan dengan menggunakan bantuan-bantuan medis itu juga bukan sesuatu yang melanggar iman kita. Jadi dokter tak harus dibentrokkan dengan Tuhan, medis tak harus dibentrokkan dengan teologi, tapi biarlah kita melihat bahwa Tuhan dapat menolong kita melalui semua produk medis yang ada. Oke, terima kasih untuk Dr. David dan Pendeta Esra untuk penjelasannya. Demikian bincang-bincang kita malam ini tentang pro dan kontra vaksin Sinovac di Indonesia. Saudara, biarlah ini menjadi perbincangan yang memberkati saudara yang menyimak acara ini. Sampai jumpa.